Jadi kami itu saya dengan orang tua itu khususnya saya lah. Jadi ada kontrak kontrak untuk bisa menyelesaikan S2 itu 4 tahun. Kemudian ditambah lagi saya mau nikah waktu itu. Jadi memang harus selesai. Kalau nggak selesai nggak nikah. Menambah lagi tekanan. Tekanan kontrak tadi sama. Jadi tertekan nikah nih Bang. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Assalamualaikum rekan-rekan KMA TV dimanapun Anda berada. Senang kali ini bisa menyapa teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini saya tidak menyapa satu kamera, tapi dengan salah seorang kameramen belakang ya. Alhamdulillah sangat menawan wajahnya. Jadi saya gembira hari ini. Selamat datang di podcast KMA TV. Ya, seperti sebelumnya kita akan mengundang sosok-sosok inspiratif yang akan berbagi pengalaman, berbagi cerita yang tentunya bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah seorang yang sangat istimewa, yang beliau merupakan senior saya di keluarga mahasiswa Aceh, Mesir, dan juga senior saya di jurusan hadis. Nah, siapa lagi kalau bukan Tengku Rian Hidayatullah LCMA. Tepuk tangan untuk Bang Rian. Ini sebelumnya saya panggil Bang Rian, nggak apa, Bang? Nggak apa-apa. Biar so akrab sih, Bang. Memang akrab. Ini keakraban kami ini dimulai ketika di KMA, ketika saya mengalahkan Mariam tenis meja. Yes. Ya, kalau nggak salah itu, Bang. Ya, dimulai dari tenis meja sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi biar kita percakapan nggak putus-putus, boleh saya pinjam 100, Bang. Nggak, boleh diminum dulu nanti kadang kalau misalnya haus atau lain sebagainya. Kalau udah gugup baru. Siap. Pertanyaan mungkin untuk kawan-kawan di rumah yang di Indonesia misalnya. Mungkin bertanya-tanya nih, kenapa S2 di Al-Azhar tuh sampai dikatakan paling cepat 4 tahun. Sedangkan kalau dilihat di S2 dimanapun itu mungkin jangka waktu S2 itu cuma selesai dalam waktu 1,5 tahun ataupun 2 tahun. Iya. Ini apa yang buat lama nih 4 tahun? Sebenarnya kalau kita lihat itu persepsi aja lama itu. Karena kita mau kuliah dimanapun sebenarnya memang perasaan lama itu karena terasa sulit ya. Makanya kelihatan lama. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di Indonesia, memang kuliah di Indonesia standarnya 2 tahun kan. Cuman kalau di luar negeri kayak di Jerman atau di negara-negara yang lain, itu hal biasa 4 tahun tuh. Nah, ditambah lagi Azhar ini memang dia punya kelebihan dan mumayizat dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain. Khususnya S2. Kenapa? Karena Azhar ini dia pingin membentuk kita itu, keilmuan kita ini di S2 itu benar-benar harus matang. Betul. Bukan hanya keilmuan yang pingin dia bentuk, karakter juga. Nah, makanya di S2 itu kayak digembleng kita ya, kayak misalnya di push, dipaksa untuk harus banyak membaca. Bahkan Ana jujur pribadi itu perkembangan diri itu banyak terjadi di S2. Ketika mulai masuk S2 tuh awal-awal memang merasa sangat-sangat berat. Kemudian alhamdulillah dengan mururnya zaman hari Allah mudahkan lah seperti itu. Cuma kalau dibilang lama, Ana melihat tidak lama. Karena di kuliah lain kayak kuliah kedokteran pun kayak kuliahnya 4 tahun juga. Bahkan lebih dari itu. Bahkan harus koas lagi dan macam. Apalagi kita yang jurusan agama ini memang sepertinya sangat sulit lah pelajaran agama ini kan. Karena dia bukan hanya membahas kalau kita fakultas hadis. Berarti orang mengira kita membahas hadis saja. Padahal enggak. Kita membahas banyak aspek-aspek keilmuan yang saling berhubungan antara hadis sama fikih, hadis sama tafsir. Jadi memang dibutuhkan waktu. Dan Azhar mematokkan waktu 2 tahun sebagai studinya dan 2 tahun minimal sebagai tesis. Jadi kita harus kuliah lagi 2 tahun nih, Bang. Harus kuliah lagi 2 tahun. Kayak satu lagi sebenarnya. Tapi menurut Bang, kuliah 2 tahun itu apakah penting atau gimana menurut Bang Rian? Sangat penting. Karena tamhid lah kan. Kalau kita bahasa kita di sini tamhid itu studi diplomnya. 2 tahun itu memang kayak pemantapan lah dan ziyadah mausu'at.
Jadi Ya, kayak penambahan perluasan, ya. wawasan kita lebih dalam Betul. di 2 tahun itu. Karena di S1 tuh kayak yang kita pelajari itu kayak cuman cover-cover ilmu. Ya. Dan di S2 itu memang lebih mendalam dan memfokus seperti itu. Nah, ini balik lagi nih, Bang. Ketika Bang selesai S1, Bang Rian selesai S1 di Al-Azhar, apakah memang langsung kepikiran untuk lanjut di S2 atau ada rencana ke Cina? Rencana ke Cina. Dan Bang Rian ini nampak ada mirip-mirip Andy Lau sedikit. Ini podcast antara Andy Lau dengan Jackie Chan. Alhamdulillah. Ya. Ke Cina enggak? Ke Cina enggak? Mungkin. Ke India mungkin. Jadi awalnya memang udah target. Ya. Nah, waktu sampai ke Mesir tuh memang Ana udah target untuk melanjutkan S2. Kenapa? Karena termotivasi dari abang-abang yang ada di KMA juga. Ya. Waktu itu Ana sempat merasa di zamannya Bang Ivan Aulia, Ustadz Ivan Aulia, kemudian ada Ustadz Amri, Saul Zikri, dan Ustadz Edi. Jadi banyaklah abang-abang. Jadi termotivasi ketika melihat karakter mereka. Sebagai anak S2 Azhar tuh kayak berkarisma, ya kan? Berkarisma kali, seperti itu. Jadi Anda termotivasi lah untuk melanjutkan S2 di sini. Jadi memang nggak terpikirkan waktu itu. Cuman di awal-awal karena memang S2 di sini kan terkenal lama lah. Ya. Kalau bagi orang kampung karena mereka kan standarnya di Indonesia 2 tahun. Padahal kita di luar negeri itu biasa. Kita mau kemanapun banyak yang masih negara yang pakai sistem 4 tahun. Jadi awal-awal tuh orang tua yang agak sedikit berat. Nah, itu udah pasti. Jadi kami itu saya dengan orang tua itu khususnya saya lah. Jadi ada kontrak. Yeah. Kontrak untuk bisa menyelesaikan S2 itu 4 tahun. Oh. Jadi motivasi juga sebenarnya. Ya. Jadi gara-gara tekanan itulah saya terdorong untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin. Yeah. Bahkan saya target waktu itu kalau bisa, seandainya bisa 1,5 tahun tulis, mungkin target ya 1,5 tahun. Cuman karena sulit, karena butuh hijroat, butuh apa sana sini, dibutuhkan 4 tahun, alhamdulillah tercapai. Jadi memang ada tekanan itu. Kemudian ditambah lagi, saya mau nikah waktu itu. Jadi memang harus selesai, kalau nggak selesai nggak nikah. Menambah lagi tekanan. Tekanan. Kontrak tadi sama. Jadi tertekan nikah nih, Bang. Tapi untuk positif, Pak. Nggak masalah tekanannya. Waktu udah nikah nggak ada tekanan. Oh ya, oke. Jadi tekanannya itu karena kita lagi belajar. Iya, betul. Takutnya tidak bisa mengikuti kehidupan kita di sini kan, yang sebagai mahasiswa. Itu aja. Jadi ada target-target itu yang membuat kita tuh tertekan sehingga terdorong kita untuk bisa selesai cepat. Bagus lah tekanannya untuk arah yang lebih baik. Misalnya. Alhamdulillah ya. Bang Rian menikah tuh ketika sedang menulis tesis atau? Sedang menulis tesis. Kita selaku anak hadis harus tanya juga nih ke Bang Rian. Kira-kira waktu yang paling cocok nih untuk menikah kalau kami mahasiswa S2 nih? Di tingkat berapa ataupun kapan? Ya. Secepatnya. Cuman kadang kalau kita bicara menurut anak pribadi lah ya. Masalah pernikahan ini memang masalah sedikit sakral ya, agak sensitif. Karena setiap orang punya keadaan dia masing-masing. Betul. Ada orang itu baru S1 aja itu memang udah pingin punya teman lah istilahnya kan. Kenapa? Ya, udah butuh karena ketenangan jiwa dia itu memang harus diobati dengan nikah. Nah, kemudian begitu juga dengan anak S2 lah, misalnya kayak Jack sekarang. Jack kan? S2, insya Allah semoga Allah mudahkan urusannya. Ada orang itu ketika S2 itu karena dia berat, dia butuh teman. Nah, seperti itu. Dan ketika teman itu cocok buat dia, malah itu mendukung untuk kesuksesan dia. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Dia butuh atau tidak. Cuman kalau Ana sarankan, karena kita kuliah di Azhar itu memang sedikit butuh fokus dan butuh waktu kita itu memang kita fokuskan untuk belajar. Kalau kita memang targetnya bisa selesai tepat waktu.
Itu bagusnya nikah setelah dapat judul. Setelah dapat Setelah judul. dapat judul. Insya Allah 2 tahun lagi ya. Karena kalau lagi tamhid itu memang masa, namanya tamhid, masa persiapan kayak pembentukan diri lah. Jadi itu memang harus banyak membaca, banyak menulis, banyak merangkum, seperti itu. Tetapi kalau misalnya dia udah dapat jodohnya, kemudian sudah berkomitmen untuk bisa bekerja sama, kemudian transparasi lah, saling terbuka antara suami itu, istri, udah siap dengan mental, Bismillah. Ya, karena dengan menikah itu kadang bisa membantu kita untuk lebih cepat mencapai kesuksesan itu. Pasti. Baik dari rezeki, kemudian dari karir juga kan, kalau seperti itulah. Misalnya Akbar senyum belakang, karena beliau sama saya juga di S2. Anak waktu menikah sekarang, kadang menyesal kenapa nggak cepat. Oh gitu. Berarti merasa kayak kemudahan itu datang setelah menikah. Waktu belum menikah, lihat bagaimana diri saya. Jadi justru menikah itu nggak mengganggu dan kita menulis, Pak? Saya pribadi tidak. Kenapa? Karena memang di awal tuh, saya dari tingkat 1 itu udah berdoa untuk masalah istri ini. Oh ya. Jadi saya berdoa tuh 3 hal. Saya bilang, ya Allah, berikanlah istri saya ini selalu mendukung saya dalam segi pendidikan, kemudian selalu siap untuk mengingatkan saya murajaah, karena kan murajaah itu sulit kalau nggak diingatkan. Jadi 2 hal itu aja yang Anda minta. Jadi setiap ada bulan puasa kan itu 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar, itu kejar malam itu untuk doa ini aja. Jadi ketika dapat informasi tentang istri sekarang, tuh di belakang kamera. Ini tangan untuk istri Marian. Oke, Bang. Ketika saya dapat, rupanya lebih dari yang saya minta. Sampai ketika masa-masa kan masa penulisan, itu ketika lagi capek pun kita dipaksa untuk menulis. Lagi capek pun disuruh kita murajaah. Jadi dalam prakteknya rupanya lebih dari apa yang kita minta. Itu. Jadi saya nggak minta cantik. Karena kalau udah ada sifat ini udah cantik perempuan. Siap, Bang. Ini udah motivasi tambahan nih. Nggak cuma inspirasi, banyak kali inspirasi yang kita ambil dari Bang Rian. Bang Rian, tamhidian itu lancar 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun. Lancar ya? Alhamdulillah 2 tahun. Kunci lancar tamhidinya. Kan mungkin orang banyak yang ketahan-tahan juga. Untuk masalah tamhidi itu studi diplomnya itu kan, itu yang pertama kan kendalanya kita nggak punya mukoror. Jadi dosen mensyarah pembahasan itu tanpa mukoror. Ini mereka mengutip kitab dari sini. Dari kitab-kitab. Ya, kitab-kitab turas itu diambil dari, kalau mustalah hadis diambil dari Tadrib Rawi dikit, Muqaddimah Ibnu Shalah dikit, kemudian dipadukan. Nah, itu yang membuat kendala kita. Jadi dosen itu selalu menjelaskan, pembahasan ini saya ambil di kitab ini, di halaman ini. Nah, saya ketika mendapatkan kabar dari dosen tersebut, langsung pulang ke rumah, langsung catat. Langsung merangkum. Jadi waktu ujian itu, ya tulisan pribadi yang kita murojaah itu. Jadi memang mukoror itu kita bilang kita buat sendiri, kan? Kan? Mukoror kita buat sendiri. Persiapan ujian. Jadi nggak ada buku cetak yang jadi patokan kita dalam belajar S2. Dan itu yang merasa sedikit sulit lah. Jadi nggak memadai kalau misalnya kita cuma berfokus kepada satu buku misalnya gitu. Harus hadir ke muhadarah kan? Harus hadir muhadarah, atau kan kalau misalnya berhalangan, minta rekaman dari teman-teman yang hadir. Bisa juga seperti itu. Itu masa tamhidi, Bang. Setelah itu baru masuk ke proses pencarian judul. Di proses pencarian judul nih, ada cerita nggak dari Bang Rian? Ketika proses-prosesnya itu, apakah ada kendala dan lain sebagainya? Cerita pasti banyak, 2 tahun soalnya. Ini proses judulnya aja 2 tahun. 2 tahun. Jadi dari awal masuk S2 tuh Abang udah cari judul kayak gitu? Enggak. 2 tahun tuh maksudnya tantangan kita dalam mencapai, kan S2 itu sebenarnya
bukan tamhid. Yeah. Tapi S2 itu adalah ketika kita menulis. Oh, yeah. Jadi kalau orang Mesir itu bilang dirasat mulia itu adalah tamhid. Oh, yeah. Kemudian magister itu adalah magister ketika menulis itu ya. Itu marhalah selanjutnya. Ya, jadi awalnya kan ana pribadi itu orang yang sedikit idealis, kayak kritis kayak gitu. Jadi sebenarnya capek, membuat diri capek sendiri. Perfeksionis lah. Nggak perfeksionis, tapi cuman pingin yang sedikit lebih bagus gitu. Jadi dalam penerimaan judul, ana pribadi itu ditolak 3 kali judul sebenarnya. Judul pertama ditolak karena udah ada yang buat. Yeah. Tapi dari jihad tafsiriyah, dari segi tafsirnya ya. Dan ana buat dari segi hadis. Rupanya nggak boleh di Azhar seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi pas di bulan itu viral lah beberapa masalah yang ada di Aceh itu tentang masalah apa waktu itu, masalah menutup kepala. Jadi ada salah seorang tokoh yang mengatakan menutup kepala itu adalah syarat lah istilahnya dalam salat. Ya, jadi Anda ingin ngangkat masalah itu, dan tertolak karena pembahasan itu lebih ke fikih, bukan ke hadis. Dan yang terakhir masalah mustalahat memang waktu itu dan ditolak juga karena nggak ada sesuatu yang baru. Jadi Ana itu di antara 3 judul itu yang mau diterima itu, yang paling dekat hampir diterima itu judul terakhir. Ana dipanggil di rapatnya para dosen, kemudian diduduk di tengah-tengah, kemudian ditanya, ini judul kamu? Ya. Kok berani kamu buat judul ini? Yang ketiga. Yang ketiga. Saya dapat judul ini setelah saya istisyar lah, minta bimbingan dari beberapa ustadz yang ada di kuliah. Kemudian dia bilang, apa sesuatu yang baru yang ingin kamu buat dari judul ini? Kan kita grogi di tengah-tengah tuh. Yeah. Jadi ada 40 dosen di 40. Ya. Semua kan doktor, profesor, semua. Kita satu orang di tengah. Kita satu orang sendiri. Tuh, ya. Nggak ada yang bisa bantu kan. Akhirnya nggak bisa jawab. Apa sesuatu yang baru? Tidak. Bahasa kita Mesir kan. Seperti ini yang ingin saya buat, seperti yang ada di proposal. Ya udah, akhirnya ditolak. Ditolak juga. Dalam jangka waktu berapa lama 3 judul saya tertolak? Nah, anak setiap ditolak judul itu besoknya langsung buat. Oh, cepat. Cepat. Otaknya pun lelah. Jadi ditolak anak judul ketiga, sakit anak. Sakit tipes di opname di rumah sakit Taisir nih. Itu belum ada yang rawat ya? Belum ada yang rawat. Kayaknya gara-gara nggak ada yang rawat. Oke, Bang. Jadi sakit. Teringat banget tuh sakit anak sampai di opname. Setelah sakit itulah ketemu kawan dari Pakistan. Dia telepon, dia bilang kami ada judul manuskrip dari ulama dulu, cuman kami kurang 1 orang katanya. Itu nggak tahu kenapa bisa masuk tiba-tiba, kenapa dia teringat tuh pun nggak tahu. Apakah kamu mau katanya? Saya masih dengan pemikiran kritis itu, pingin cari judul yang lain, nggak pingin yang gabung-gabung gitu kan. Gabung. Akhirnya saya tanya lah pendapat waktu itu ada Bang Syawal. Dan saya tanya sama Bang Syawal, gimana menurut antum masalah ini? Dia bilang antum di Azhar, antum dapat judul dan lulus saya tidak bagus. Alhamdulillah. Nggak usah sok-sok. Ya udah, berkat nasihat beliau lah. Semoga Allah beri kemudahan, kesehatan selalu. Amin. Gara-gara nasihat beliau lah, langsung setelah itu Ana langsung telepon orang Pakistani dan mengatakan Ana setuju, Ana gabung ke. Semenjak itu langsung di ACC judulnya. Cuman masalahnya terjadi lagi. Setelah diterima judulnya itu, lupanya di Azhar buatlah satu nizam baru, aturan baru, yang mana proposal itu nggak boleh ngambil dari orang lain, nggak boleh ngambil yang sama. Kan judulnya sama, seharusnya proposalnya bisa ngambil yang sama, cuman ganti nama tempatnya aja, lembarnya aja.
di bulan itu ketika judul Ana diterima, dibuatlah peraturan baru yang mana proposal ini harus ditakdimkan oleh 5 profesor. Akhirnya Ana harus satu proposal tuh datang ke Profesor Yusri waktu itu di Mukotom. Nah itu masalahnya di musim panas lagi. Nah, pergi ke Mukotom kan panas kan. Jadi masuk ke Dr. Yusri, dia kasihlah mulahazat dari proposal yang dari teman. Ketika Ana perbaiki mulahazatnya Dr. Yusri, Ana pergi ke Dr. Waktu itu Dr. Ahmad Rizik. Ya, beliau punya manhaj sendiri yang berbeda sama ini, Dr. Yusri. Akhirnya 5 profesor dan yang di akhir sama Dr. Syarif, kalau Dr. Syarif yang legend ya. Akhirnya disalahin semua. Sampai Ana bilang, ini khutbah ini setelah Ana datangi 3 dosen. La yahumuni, kata Dr. Syarif. Manis dakwah. Manis dakwah. Akhirnya ya udah buat sesuai dengan mulahazatnya Dr. Syarif dari awal lagi. Tapi harus minta lagi Dr. Yusri awalnya nggak lagi? Nggak lagi. Karena Dr. Syarif udah legend kan, kalau dia tanda tangan udah aman. Nah, jadi seperti itu. Dimulai dari itu. Masalahnya Ana itu ketika itu kan masalah. Jadi Ana itu ketika dapat masalah tuh besok langsung pergi terus. Nah, jadi nggak tunggu 1 bulan, 2 bulan. Kalau kita tunggu kan biasa orang istirahat dulu. Nggak harus healing dulu. Ini nggak ada healing. Healing itu setelah dapat tanda tangan dari Dr. Syarif itu. Jadi memang capek karena kita nggak ada waktu istirahat. Perjuangan untuk menyelesaikan S2 tadi berarti nggak boleh berleha-leha, nggak boleh santai-santai lah. Itu. Betul. Yang pula baru kena satu masalah, healingnya 2 bulan. Itu kan nggak siap-siap kuliahnya. Oke Bang, itu kalau misalnya langkah-langkah lebih detailnya nih ketika pencarian judul. Bisa dijelaskan di Azhar itu kayak mana langkah-langkahnya? Kita harus kemana dulu nih, awalnya kemana setelah itu? Kalau langkah harus istisyar, itu harus banyak istisyar sama asatizah. Kalau mau cari judul. Jadi judul itu nggak boleh dari pemikiran kita sendiri. Pemikiran itu hanya istilahnya pembukaan aja. Kemudian istisyar ke mereka. Itu kalau pingin dimudahkan. Dan istisyar itu membutuh waktu, kadang sebulan, 2 bulan, seperti itu. Ini nggak bisa egois, nah itu mau buat dengan pemikiran kita sendiri. Nggak bisa. Kalau mau buat buku sampai dibilang sama Dr. Ridho itu, kamu kalau mau takdim ini ke jamiah lain mungkin diterima kata dia. Tapi di Azhar nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada ustadz yang mendukung judul kamu. Seperti itu. Kalau kamu buat buku sendiri, ahlan wa sahlan. Itu sendiri. Seperti itu kata Ridho. Yang katanya harus, misalnya ketika buat judul itu harus pergi ke luar daerah. Yang baroat ya? Ya, itu juga kendala juga. Sebenarnya kalau kita mikir semua tantangan itu, semuanya berat. Cuma itu semua kalau Ana pribadi itu hanya mindset ya, berat. Jadi Ana tuh merasa menikmati ya tuh. Jadi ketika baroat tuh menikmati ya sambil jalan-jalan. Rilah jalan-jalan. Makanya ada 3 prinsip lah untuk bisa selesai. Ini prinsip Ana pribadi. Yang pertama itu harus sabar. Sabar terhadap semua kendala tadi itu. Kendala ketika perubahan nizam tiba-tiba. Kemudian harus pergi ke sana, disuruh sama profesor, pergi ke sana dulu. Dari sini suruh pergi ke sana dulu. Nah, itu kan kendala kita tuh. Nah, itu langsung laksanakan, harus sabar dalam itu. Jangan lari dari kendala itu. Nah, kemudian di baroat. Itu juga seperti itu, jangan lari. Laksanakan aja. Kita harus sabar dengan keadaan itu. Kemudian harus bersyukur. Bersyukur. Kenapa? Karena nggak semua orang melewati hal-hal seperti kita nih. Misal, Ana pernah ditolak judul. Cuman rasa syukur yang Ana dapat, Ana punya banyak pengalaman. Kalau kita anggap itu satu musibah, berat ya memang. Dan kita itu buat kita nggak jalan lah dalam aktivitas kan. Nah, yang ketiga itu harus banyak sedekah. Harus banyak memberi. Jadi dan memberi ini ya menolong orang lain. Nah, 3 hal ini kalau Ana kasih rumus 3S lah.
sabar, syukur, sedekah. Masya Allah, luar biasa. Itu udah Ana terapkan dari sejak S1 memang. Dan Allah, Ana lihat memang sangat terbukti lah. Allah memudahkan jalan Ana dari awal S1 itu sampai sekarang S2. Jadi kalau dibilang apa tantangan paling berat, nggak tahu jawab juga tantangan paling berat itu apa. Karena seakan-akan Allah tuh memudahkan jalur perjalanan dalam belajar di sini. Sebenarnya kalau kita cerita pergi baroat ke luar daerah, luar Kairo jauh 4 jam, 5 jam, bahkan kayak ke Aswan harus naik pesawat kalau mau cepat kan. Kayak Ana pernah pergi ke Dusuk, pergi ke sana, kemudian harus pulang. Jadi pergi ke Kairo ke sana kan 4 jam. Sampai ke sana pulang tangan kosong. Ya udah, besok pergi lagi ke Dusuk lagi 4 jam. Balik lagi ke Kairo, kemudian karena nggak dapat tangan kosong, besok balik lagi ke Dusuk. Nah, seperti itu. Kemudian 3S ini dibalut dengan doa dan kerja keras. Insya Allah kalau 5 hal ini bisa diterapkan, Ana yakin semua urusan kita mudah lah di dunia ini. Amin. Ini harus kita praktekkan dengan 3S tadi, Pak. Sabar, syukur, dan juga sedekah. 3 sehat, 2 sempurna ya. Doa jangan lupa, doa dan sedekah. Doa dan kerja keras juga. Jadi kalau dilihat kan seakan-akan S2 di Al-Azhar itu sulit, Bang. Ya, itu nggak bisa kita pungkiri memang. Betul, sulit. Memang betul sulit. Tapi menurut Bang Rian sendiri nih? Menurut Ana pribadi memang sulit. Memang sulit berarti ya? Ya, cuman Ana meyakini satu hal. Itu semua kan keluar dari mindset kita juga. Nah, cuma kita nggak bisa bilang juga belajar itu mudah. Karena semua belajar itu memang sulit. Harus ada prosesnya. Jangankan pelajaran kita agama, pelajaran yang lain umum pun juga sulit. Semua orang merasa kesulitan di bidang masing-masing. Cuman Ana selalu punya prinsip bahwasanya semua kesulitan itu harus Ana lewati. Karena setelah Ana lewati itu akan mendapat kemudahan setelahnya. Nama usri yusra. Ya itu seperti dalil itu inama'al usri yusra. Allah mengulang 2 kali, ya kan? Kemudian dikatakan para ulama, falan yaglib usrun yusrain. Maka satu kesusahan tidak dapat mengalahkan dengan 2 kemudahan. Dan itu benar fakta. Nah, benar fakta terjadi. Jadi awal Ana menulis S2, judul dah diterima lah. Dan mulai amaliyahnya, operasi penulisannya. Ketika awal menulis, kita nggak pernah menulis bahasa Arab, ya kan? Kita nggak pernah menulis bahasa Arab. Kemudian kita nggak pernah mengetahui masalah titik komanya bahasa Arab itu seperti apa, metode penulisan seperti apa. Alamat tarkim, ya alamat tarkim. Problemnya adalah Ana itu harus belajar dulu masalah itu, kan? Belajar dulu masalah itu. Sampai bahkan pertama nulis yang bicara masalah tahqiq itu, penulisan tesis Ana itu, Ana menghabiskan waktu itu hampir sebulan. Hanya untuk menulis 5 baris. Saking sulitnya. Itu di awal-awal. Itu kayaknya semua orang yang mengalami di judul yang semisal dengan Ana ini, yaitu meneliti manuskrip itu, merasa kesulitan di situ. Karena kita bukan hanya meneliti otentik satu kitab, tapi kita mengkritik dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, kita membahas satu masalah dan menghabiskan waktu sebulan, kemudian ketika kita tulis hanya 5 baris. Jadi Ana termasuk merasa kesulitan itu juga. Tapi yakinlah bahwasanya janji Allah itu benar. Allah berfirman juga walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dengan syarat dia itu memang bersungguh-sungguh. Nah, kemudian kemudahan itu akan datang. Tapi dengan syarat berjuang di awal. Jahit dulu harus berjuang dulu. Kebanyakan mahasiswa, sebagian mahasiswa itu lari dari permasalahan. Jadi mencari yang mudah. Kan udah memang masanya suka yang instan. Ya, suka yang instan. Sehari 3 kali makan mie instan. Benar, karena dia merasa
sering dimanja atau jarang kena tekanan, sehingga dia pingin sesuatu yang selalu mudah. Ada sedikit yang sulit, langsung mindsetnya, ini nggak mungkin nih bisa. Nah, tahu pesulap merah nggak? Tahu Pesulap merah. Ya. Jadi Ana tuh termasuk suka nonton. Jadi beliau tuh punya quote yang bagus, dan quote itu yang Ana jadikan motivasi itu. Dia bilang kenyataan itu muncul dan terjadi sesuai dengan pikiran kita. Dia katakan bahwasanya pikiran itu mengubah menjadi tindakan, dan tindakan menjadi kebiasaan. Tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang menjadikan dia kenyataan. Itu semua berawal dari pikiran kita sendiri, Kira-kira seperti itu kalau nggak terbalik. Jadi intinya adalah lima makna. Jadi intinya yang ingin ditekankan adalah pikiran itulah yang mengubah kita menjadi kenyataan. Nah, ketika kita mempelajari atau merenungi ayat-ayat Al-Quran juga, Allah mengatakan Innallah la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak mengubah keadaan kita tuh sampai mindset kita itu yang berubah. Ketika mindset berubah, semua pekerjaan itu kita bisa melakukannya. Pernah nggak berpikir bahwasanya kita bisa menaklukkan satu negeri? Iya kan? Ketika orang Islam berpikir kita bisa menaklukkan Roma, Allah berikan kenyataan itu. Padahal nggak ada yang sangka dulu Roma dengan sebesar itu bagaimana bisa ditaklukkan. Nah, berarti kenyataan kita itulah terjadi karena pikiran kita. Maka ubahlah pikiran menjadi positif dan jangan menjadi negatif. Betul. Kalau kita selalu bilang sulit, benar-benar menjadi sulit. Tapi ketika yang sulit itu kita katakan mudah, walaupun memang hakikahnya sulit. Nah, tapi kita katakan bisa nih, insya Allah. Dan ketika menghadapi kesulitan itu, Allah berikan itu kemudahan. Itu yang Anda rasakan pribadi. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi teman-teman harus tahu nih, lagi-lagi apa? Mindset, ya. Nah, memang betul Bang. Ketika udah banyak kata-kata yang menyatakan bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu yang lezat itu harus dilalui dengan perjuangan yang susah payah. Kalau pemal lezat itu ila ba'da ta'bi. Maka lahu bidayah musyrikah, kana lahu nihayah. Lupa dah. Man kana lahu bidayatu muhriqah, kana nihayatu musyrikah. Ya, barang siapa yang membara di awalnya, maka dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa lah. Nah, itu fakta, Bang, ya. Benar. Dah merasakan sendiri, Bang Rian rasakan sendiri. Trik-trik menulis yang Bang Rian lakukan. Ya. Kan orang-orang rata-rata punya identitas masing-masing lah, misalnya untuk menulis itu enaknya gini atau bagaimana. Kalau Bang Rian ini kayak mana? Trik menulis mengetik memang. Itu udah betul Bang. Kalau nggak menulis nggak tertulis. Nggak tertulis ya. Cuma kalau bicara sharing pengalaman, masalah penulisan S2 itu, anak orang yang biasanya itu selalu fokus dalam satu permasalahan, satu dengan yang pingin anak tuju itu anak fokus dalam hal itu. Itu laki-laki banget. Ya, laki banget. Dan sulit ketika bercampur dengan yang lain. Makanya anak ketika awal-awal dalam belajar S2 itu jarang aktif di beberapa aktivitas. Kenapa? Karena memang mengejar target, harus selesai kontrak tadi itu kan, yang di awal kontrak sama orang tua itu. Kemudian kalau ditanya masalah tips, itu memang yang pertama kita harus memilih waktu dulu yang tepat. Jadi ketika memilih waktu yang tepat, anak di awal-awal juga salah juga dalam memilih waktu. Kita kan di Mesir ini sering pergantian musim, bukan pergantian musim. Aktivitas kita kalau pagi ini, maaf cakap nih, kalau pagi ini memang terbawa kayak ngantuk gitu. Jadi habis subuh itu memang bawaannya tidur. Ini musim panas. Apalagi ini musim panas, yang kadang kita harus kurang tidur malam. Kan? Masalahnya musim dingin juga gitu. Terbawa. Jadi muncul aktivitas kita tuh, mulai kita beraktivitas di jam berapa? Jam 11 atau jam 10 pagi. Jam 10 pagi.
sampai malam. Jadi ana di depan laptop itu 8 jam. 8 jam di depan laptop. Dimulai dari jam 10, kemudian berhenti di malam. Nah, 10 pagi. Itu targetnya, jadwalnya seperti itu di awal. Faktanya nggak jalan. Faktanya nggak jalan. Faktanya 2 jam kita di depan laptop udah bosan. Nah, apalagi kena satu permasalahan yang nggak bisa kita selesaikan di waktu itu. Akhirnya kita istirahat kan, kita cari-cari dulu, tidur. Nah, akhirnya kadang pikiran kita itu muncul di malam hari. Ya kan? Muncul di malam hari ketika orang lagi tidur. Jadi Ana mengubah waktu tidur Ana itu di pagi. Jadi di awal menulis dari awal-awal. Jadi Ana punya teman Bang Najib. Bang Najib kan tinggal serumah. Nah, jadi waktu itu Ana tanya sama beliau, diskusi santai ya. Gimana cara untuk bisa cepat dalam menulis? Yang Ana maksud cepat menulis ini, ketajaman kita dalam pikiran. Kalau malam tuh kayak tumpul gitu kan. Dibilang Bang Najib, bunga. Dia bilang. Tapi ganti jam, pola tidur misalnya. Tidur cepat di malam hari, kemudian lakukan di subuh hari. Dan ketika anak praktek itu, anak alhamdulillah itu mendapat banyak permasalahan yang bisa anak selesaikan. Kenapa? Karena ulama sendiri bilang keberkahan itu ada di pagi hari, kemudian ditambah lagi ketajaman pikiran itu memang muncul di pagi. Jadi kalau ketajaman pikiran kita itu kita bawa tidur, akhirnya nggak muncul dia. Kalau siang dia nggak akan muncul. Nah, jadi kalau ditanya tips, mungkin waktu yang paling tepat jangan pilih malam hari ketika menulis, tapi pagi hari ketika menulis. Itu waktulah yang paling tepat. Kalau masalah tempat, Ana fleksibel. Fleksibel, karena Ana orangnya kemana-mana bawa laptop. Nah, jadi ketika keluar rumah, Ana bawa laptop. Dan misalnya Ana ngajar bimbel. Pulang bimbel, kadang ke kafe. Kadang ke kafe, nulis di situ, memanfaatkan waktu. Karena kalau ke rumah bawaannya capek, tidur. Jadi kemana-mana Ana bawa laptop. Sampai ke Indonesia setelah menikah, juga seperti itu. Karena kan belum selesai. Belum selesai dan Ana kemana-mana bawa laptop. Sampai dia bilang, waktu itu, Ana, dia bilang, apa nih kemana-mana bawa laptop? Padahal kita mencari hacker. Padahal kita mencari waktu itu waktu. Jadi kalau ada 1 jam aja yang kosong, Ana manfaatkan itu. Nah, jadi makanya siap-siap aja itu laptop itu ada di tangan. Kemudian yang ketiga adalah jangan berhenti. Karena kalau udah berhenti sulit mulai lagi. Jangan berhenti sampai 3 hari lah. Jadi pas kan kita kadang ada masa-masa futur lah, masa-masa kita malas seperti itu. Itu jangan berhenti, tulis saja satu baris. Makanya Ayahana pernah kasih nasihat dalam penulisan tuh jangan pernah berhenti, walaupun 1 hari. Cuman Ana melihat 3 hari nggak apa-apa berhenti. Kenapa? Karena 3 hari itu masih bisa lah untuk kita mulai. Tapi kalau 3 hari itu udah sulit untuk memulaikan. Itu pengalaman pribadi seperti itu. Pengalaman ketika itu tips dari Bang Rian sendiri ya, yang Bang Rian rasakan misalnya yang Bang Rian jalani. Cuman efek yang paling berpengaruh cepat selesai itu karena pagi hari itu. Waktu pagi hari. Jadi anak sistemnya dari habis subuh itu nggak tidur lagi sampai jam 11. Itu kalau nggak keluar rumah. Kalau keluar rumah memang udah nggak tidur tuh kecuali malam. Apa? Kalau saya itu kehidupan saya seperti itu ya. Jangan salah kalian. Jam 6 pagi udah dibangunin. Jam 6 pagi. Ya karena enggak, tapi saya alhamdulillah terbawa lingkungan juga Bang. Kebetulan tinggal di Saha Aceh kan. Karena memang ada pengajian setelah subuh jadi alhamdulillah terbawa. Jadi bisa dipraktek lah nanti untuk menulis Bang. Oke, Marian. Itu kan misalnya kita udah maksimal di dalam mengatur waktu kita sendiri. Minum dulu dikit ya. Boleh Bang, silakan minum. Biar nggak terputus-putus. Tapi kendala-kendala yang dirasakan misalnya udah lelah menulis, tapi ada nggak kendala-kendala dari luar nih? Apakah dari pengurusan di kuliah dan sebagainya yang buat orang tuh
kayak terlambat untuk menyelesaikan kuliah. Untuk ijraat. Ya, semacam itulah, ataupun pembimbing dan sebagainya. Ada, itu pasti. Pasti ada. Karena di awal-awal itu kalau bicara masalah kendala yang di luar dari penulisan itu pasti ada. Yang pertama masalah pembimbing. Ada pembimbing yang mana kesan orang yang Indonesia ini dikenal sedikit kayak kurang serius lah dalam belajar. Jadi pembimbing anak itu termasuk awal-awal cuek dengan anak. Kemudian anak menampakkan juhud, kesungguhan di depan beliau. Jadi pertama beliau bilang coba buat ini, padahal kayak beliau tuh nyuruhnya kayak ngasal gitu. Yeah. Buktinya ketika anak melakukan tuh beliau nggak sadar kalau beliau pernah suruh itu. Kemudian dimulai dari situ dikit-dikit mulai mendekat. Kemudian anak cerita ke beliau. Saya bilang kayak istilahnya anak merekomendasi diri sendiri biar beliau itu serius juga ngebimbing anak. Ya, saya bilang Ustazna, anak rojul mujtahid. Ya, meyakinkan pembimbing lah. Tinggal di Mesir bertahun-tahun, walam azhab ke tempat rihlah. Kayak gitu. Jadi anak bilang ke beliau itu, saya tuh nggak pernah pergi karena saya mujtahid. Itu untuk menarik beliau. Betul. Nah, dan memang fakta saya pribadi itu memang jarang untuk rihlah, untuk jalan. Kenapa? Karena memang ketika libur tuh saya lebih pilih pulang. Jadi memang jalan-jalan di sini itu kurang. Kayak misalnya pergi-pergi ke tempat yang bahkan kayak apa istilahnya itu madhaf, museum. Itu baru pergi kemarin. Kemudian ke Alex, kemudian itu baru pergi sekali, dan itu pergi sama istri. Saya memang menunggu momen ini kadang. Ya kayak saya pernah doa dulu. Doa dulu. Alah, kayak tunggu istri ya. Tunggu istri aja. Habis itu semoga istri saya orang dari Indonesia yang belum pernah ke Mesir. Waktu itu saya berdoa tuh biar saya bisa sok keren dikit. Padahal sama-sama pertama pergi ya. Jadi waktu sampai museum tuh kayak sok tahu ya. Sok tahu. Jadi karena istri juga menganggap kita di sini mahasiswa senior kan. Jadi saya kan tahu. Padahal yang kita baca baru pertama kali lihat di Google. Lihat Google dulu baru kita jelaskan ke dia. Nampak keren. Nampak keren. Jadi memang udah mungkin apa yang kita bilang dalam hati, mungkin pelajarannya itulah. Apa yang berdoa dalam hati itu kayak terjadi gitu. Dan memang sampai ke jembatan Nil yang di Tahrir itu, anak baru pergi sama istri juga. Kenapa? Karena memang waktu orang ngajak, alah nanti aja sama istri. Nah, jadi perkataan tuh harus hati-hati juga. Selalu yang dikeluarkan tuh positif, jangan negatif, kayak gitu. Berbalik pada diri kita sendiri, Mas. Ya, kita bilang sesuatu kata yang negatif kembali, ditakutkan dia kembali ke kita. Jadi salah satu yang di masalah tadi mungkin yang menghambat dalam penulisan. Pembimbing sendiri. Pembimbing sendiri. Tapi gimana cara kita meyakinkan pembimbing bahwasanya kita tuh serius untuk menulis ini? Karena pembimbing ini yang Ana lihat memang kendala terbesar lah untuk khusus di Azhar. Kenapa? Karena sistem mereka itu masih sistem sedikit klasik, sistem klasik. Jadi kita harus bimbingannya itu harus ketemu langsung dan beliau langsung coretnya harus di kertas. Jadi nggak pakai model. Nggak bisa online. Gitu. Selain pembimbing, pengurusan tadi Bang, yang Abang rasakan ketika di hadis nih, sulit tuh nggak? Alhamdulillah pengurusan Ana nggak termasuk yang banyak kesulitan. Kenapa? Karena setelah Ana dekat sama musyrif ketika S2 itu, ketika magister pastinya, itu semua pengurusan tuh Ana pergi sama musyrif. Jadi emang udah dekat sama musyrif? Ya, dekat banget, dah seperti orang tua sendiri. Jadi muamalahnya udah kayak orang tua ke anak. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Jadi kalau misalnya mengurus, misalnya ditanya Anta Royan, Madrasah Tafan, Ustaz Khalid misalnya dia bilang ada pengen memasukin visa atau itu perginya sama musyrif. Jadi langsung cepat. Kebanyakan kayak itu sampai munaqasyah kemarin itu bukan Ana yang tentukan tuh musyrif semua. Dia yang pergi ke Ustaz Khalid, dia yang itu. Kedekatan sama pembimbing itu perlu,
Perlu, tapi kita harus menampakkan juhud kita dulu. Mengambil hati. Tadi. Karena kebiasaan Anda lihat Ustadz di sini kayak kesan terhadap orang kita lah, khususnya Indonesia ini memang ada sedikit. Karena kita ramai kan, jadi beragam. Ada yang serius, ada yang nggak serius. Ya mereka kayak sama rata semua ya. Jadi apa nih judul yang udah Abang selesaikan ketika tulisan tesis S2? Judul ini berkaitan sama penelitian otentik terhadap satu kitab. Kemudian kita menganalisis dan mengkritis permasalahan yang ada di kitab tersebut. Kitabnya Kitab Ismail Haqqi, Syarah Nukhbatul Fikar. Yang kitab Nukhbatul Fikar itu punya Ibnu Hajar dan disyarah oleh Syekh Ismail Haqqi, mufassir kitab Ruhul Bayan. Ini tanggapan Abang sendiri, misalnya ada orang yang mungkin S2 di sini tuh lama gimana? Ya, kalau misalnya dibilang lama, itu kita lihat dari sudut pandang. Kalau misalnya orang di posisi Ana, zuruf keadaan seperti Ana, yang mana orang tua menuntut harus pulang, mertua menuntut harus cepat, istri menuntut harus cepat. Keadaan-keadaan seperti ini kayak kita harus benar-benar harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena agar tidak terjadi permasalahan setelahnya. Akan tetapi tidak rugi juga dengan orang yang tinggal di Mesir ini yang mengambil butuh waktu lama. Kenapa? Karena dia bisa mengambil istifadah banyak. Di S2 itu kan banyak waktu kosong istilahnya, banyak waktu pribadi kita. Jadi kalau dia menghabiskan waktu di majelis ilmu, dia pergi ke muhadarah di Azhar, di belajar lagi, bahkan dia bisa menjadi lebih alim, lebih pintar dibandingkan orang yang cepat tadi. Gitu. Semua kembali ke kebutuhan masing-masing, benar. Iya. Dari sudut pandang aja. Kadang ada orang memang sengaja pengen lama di sini untuk bisa belajar. Nah, seperti itu. Cuman kalau dilihat dari Ana, karena beda zuruf. Beda zuruf berarti beda sikap. Keadaan kita beda karena jadi sikap kita juga berbeda. Gitu. Jadi ini menjawab juga sebenarnya ketika kita undang Mariani, menjawab apa namanya? Ketika keresahan orang lanjut S2 di Azhar itu kan itu sebenarnya. Karena ada banyak bilang waktunya yang nggak tentu berapa lama. Ini udah ada bukti nih. Kita di orang Aceh sendiri, Bang Rian. Alhamdulillah selesai dalam masa waktu 4 tahun. Insya Allah jadi inspirasi lah buat kami yang baru masuk di S2. Insya Allah semoga Allah mudahkan langkah selanjutnya. Gitu. Yang penting harus 3S tadi itu, jangan lupa. Karena setiap itu pasti ada kendala kita di S2 itu, dan banyak memang kendala kita. Gitu. Dan kerja keras terus. Kerja keras, semangat terus. 3S 2 sempurna. 3S 2 sempurna. Doa lagi. Kita beralih sebentar Bang ke Instagram, kita ada buka kuesioner apa namanya? Q&A. Ini pertanyaan lagi. S2 itu dingin Bang ya? S2 karena itu S-nya 2. Ini pertanyaan apa ini? Lanjut lah Bang. S2 itu dingin karena S-nya 2. Ya, benar. Ya, betul lah. Jadi S3 lebih dingin lagi berarti. S3 yang 3 S-nya. Lebih mudah menulis judul yang maudhu'i atau tahqiq? Kalau saya pribadi lebih mudah judul yang maudhu'i. Kalau menulisnya. Cuman kalau diterima judulnya lebih mudah yang tahqiq. Lebih mudah yang tahqiq. Bang, ini soal terakhir di Instagram nih, Bang. Target setelah ini mau apa? Lanjut S3 atau langsung mengabdi di Aceh? Ya, di awalnya saya berpikir memang ketika S2 memang pingin kita melanjutkan S3 karena memang yang berat tuh di S2 kan, kalau di Azhar tuh. Di S3 itu istilahnya pelengkap dari apa yang S2, karena memang kita nggak kayak rugi aja kalau misalnya orang bilang kayak rugi aja ngambil S2 di Azhar kemudian lari ke tempat yang lain. Dulu saya kepikiran di awal seperti itu. Kemudian ketika menikah berubah tuh pikiran untuk melanjutkan S3 di sini karena zuruf tadi, karena keadaan yang membutuhkan fokus tadi itu kan, kita harus cari nafkah dan berkarir lah istilahnya. Kalau kita belajar takutnya terganggu dengan hal yang lain. Jadi setelah diskusi-diskusi dari beberapa banyak termasuk orang tua sendiri, Punyah dan Nyak gitu, mereka mendukung untuk ambilnya sedikit lagi itu. Bahkan diceritakan kalau
ketika pun ya ketika anak lahir itu memang harapan dari ayah sendiri itu untuk bisa ada anak yang menjadi pakar lah istilahnya, bisa menyelesaikan di Azhar, karena itu disebut dalam doanya untuk bisa menyelesaikan di Azhar. Makanya kayak aneh ya, kenapa bisa menginjak kaki di sini, mungkin karena doa keberkahan dari orang tua. Itu awalnya. Kemudian dari mertua anak pribadi juga itu mengatakan rugi aja kalau misalnya selesai S2 tapi nggak lanjut S3. Akhirnya didorong juga untuk melanjutkan S3 dari papa mama. Kemudian beberapa tokoh juga ada di Aceh waktu itu, anak sempat hadir di musyawarah daerah Muhammadiyah, musyawarah provinsi. Jadi ketemu sama Profesor Alyasa waktu itu. Dan beliau juga anak tanya untuk waktu itu perbandingannya anak melanjutkan di Azhar atau anak pergi ke luar. Beliau menganjurkan untuk melanjutkan di Azhar katanya. Dan beberapa yang lain, Dr. Rusli Hasbi juga pernah ketemu disuruh lanjut. Karena anak punya pemikiran untuk ingin melanjutkan di Eropa juga. Nah, kenapa? Karena kayak pingin memadukan aja dua sistem itu kan, sistem klasik sama sistem modern. Terus teringat dibilang sama Bang Nafis tuh waktu itu. Bang Najib juga sempat bilang kayak gitu. Dia bilang, itu masalah-masalah kayak gitu bisa sendiri. Cuman di Azhar tuh kita butuh ilmunya. Ilmu tuh yang harus dicari. Masalah yang sistem itu nanti aja. Ya, itu bisa terbentuk sendiri. Makanya anak anjurkan orang tuh harus punya misi lah untuk harus bisa merasakan bagaimana capeknya atau bagaimana sulitnya belajar agama itu, dan itu bisa dirasakan ya di kampus Azhar nih. Kemudian ketika sidang kemarin juga abang senior kita, orang tua kita, Bang Muhib. Jadi beliau tuh Masya Allah waktu itu selalu mendorong anak pribadi itu untuk melanjutkan S3 sini, daftar aja S3, kemudian setelah itu terserah. Seperti itu. Terus sekarang udah lanjut S3, Bang? Sekarang lagi proses pengurusan. Proses musyawarah, proses istifsyar sama dakatirah. Ya sama lagi, ulang lagi dari awal. Bedanya sekarang udah nikah. Langsung dari awal ada penyemangat dan inilah. Insya Allah nggak sakit. Kalau dulu di S2 amin. Di S2 sempat di opname, insya Allah di S3 sampai sekarang masih sehat alhamdulillah. Minta doanya semuanya teman-teman, semoga Allah mudahkan langkah Ana dan langkah semua kita di Azhar nih. Amin. Itu aja. Kalau Bang Rian tadi ngambil inspirasi dari Ustadz Amri dan Ustadz yang lain, ini kita yang baru-baru ini ambil inspirasi dari Bang Rian. Gimana cara cepat selesai S2, kemudian langsung lanjut S3. Insya Allah S3 pun tepat waktu, Bang. Insya Allah. Amin. Oke, Bang, di akhir kita ada namanya quick question, Bang. Atau disingkat dengan QQ. QQ, Bang. Jadi saya tanya pertanyaan, memilih ataupun pertanyaan singkat, Abang jawab tanpa langsung spontan jawabnya. Oke. Nggak banyak-banyak, Bang. Sekitar 5 pertanyaan aja. Yang pertama, kopi atau teh? Teh. Kusyari atau full? Kusyari. Ya. Nasi atau roti? Nasi. Planning terbesar dalam 10 tahun ke depan? Membangun Aceh. Siap. Ini jadi gubernur ya. Oke, Bang, lanjut. Jelaskan kepribadian Bang Rian dalam 5 kata. Kepribadian Bang Rian dalam 5 kata. Fokus. Cepat tersinggung juga dikit. Kemudian rajin ya. Harus pede tadi, Pak. Apa? Rajin. Habis itu santai, fleksibel. Kemudian suka olahraga. Ya, luar biasa. Berarti ini segmen quick question ini menutup perjumpaan kita hari ini bersama Bang Rian. Kita ingin membahas lebih dalam terutama tentang tesis tadi, Bang. Cuma insya Allah ke depan mungkin ada program dari KMA sendiri, dari Departemen Litbang yang akan mengulas lebih dalam tentang judul tesis ini sendiri. Nah, kita stay tune aja. Ya, mungkin hanya ini
yang dapat kita bahas hari ini, Bang. Terima kasih kehadirannya Bang Rian. Sama-sama. Nih, Anda terima kasih juga buat KMA TV khususnya. Moderator juga, Masya Allah. Jackie Chan. Terima kasih Bang Andi Lau. Andi Silau. Andi Silau, betul. Silau dengan inspirasi gitu. Oke, ini kalau misalnya orang nih mau ikut Instagram Bang Rian lewat mana nih, Bang? Ya, bisa promosi sedikit. Tekurian, ya. di Tekurian Hadi. Ya, Tekurian Hadi, Bang. Kalau kami Blu-ray Hadi. Oke, terima kasih sekali untuk Bang Rian. Terima kasih buat teman-teman kru KMA TV yang sudah berhadir. Terima kasih buat semua audiens. Jangan lupa follow IG KMA TV, follow IG KMA Mesir, dan juga di YouTube jangan lupa subscribe YouTube KMA TV official, dan juga like, comment, and share. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.